Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Laila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah filsafat. Nah, langsung saja ya. Filsafat. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Kita sebut filosofia. Philo atau philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, sehingga seorang filosof adalah pecinta atau pendamba atau pencari kebijaksanaan. Secara terminologi, kata filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh serta radikal sehingga mencapai hakikat segala situasi tersebut. Selanjutnya, dalam sejarah perkembangan filsafat dibagi menjadi 4 perkembangan, yaitu perkembangan pada masa Yunani, masa abad pertengahan, masa abad modern, dan masa abad dewasa ini. Pada masa Yunani 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Pada zaman Yunani kuno dengan ciri pemikirannya bersifat kosmosentris. Pada zaman ini terjadi perubahan pola pikir manusia dan mitosentris menjadi logosentris. Perubahan pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi, perubahan ke pola pikir yang lebih kritis dan rasional. Selanjutnya, tokoh-tokoh filsuf pada masa Yunani. Yang pertama adalah Thales. Thales sebagai ahli pikir pertama kali yang berhasil mengembangkan geometri dan matematika. Yang kedua adalah Socrates. Socrates ini yang berhasil mengembangkan teori tentang moral. Yang ketiga adalah Plato yang berhasil mengembangkan tentang ide. Pada masa abad pertengahan 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa abad pertengahan dengan ciri pemikirannya bersifat teosentris. Pada abad pertengahan bercirikan agama Kristen. Pada abad pertengahan mayoritas manusia di sana adalah beragama Kristen dan mempercayainya. Selanjutnya, ilmu pengetahuan diarahkan pada pengetahuan agama. Selanjutnya, pemikiran filsafat yang berkembang adalah filsafat skolastik atau filsafat agama. Adanya peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dalam sejarah filsafat disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi. Selanjutnya, masa abad modern 17 Masehi sampai 20 Masehi. Pada zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan ilmiah. Penemuan ilmiah pemikiran pada abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode yang logis atau metode logis ilmiah yang bersifat praktis, yang artinya pemikiran filsafat lebih diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Zaman Renaissance ini kita sebut zaman pembaharuan, di mana pada kurun waktu
dari abad 15 ke abad 16 Masehi di dalam sejarah Eropa yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern. Selanjutnya, pandangan kehidupan pada masa ini corak pemikirannya antroposentris. Nah, maksud dari antroposentris ini adalah pemikiran filsafat yang mendasar pada akal pikir dan pengalaman. Nah, pada abad modern ini terdapat tokoh yaitu René Descartes dari tahun 1596 sampai 1650 sebagai bapak filsafat modern yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti ke dalam filsafat. Nah, pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia. Bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran. Nah, pada saat itu, pada abad ke-18 itu, jadi manusia itu diarahkan untuk mencari sendiri, mencari kebenarannya. Terus selanjutnya, pada abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat menjadi terpecah belah. Kenapa? Karena pada saat itu perkembangan manusia lebih mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan caranya sendiri. Nah, selanjutnya pada masa abad dewasa ini, filsafat pada abad dewasa ini atau abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia, karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Nah, maksud dari bidang bahasa ini terdapat pokok-pokok masalah, arti kata-kata, dan arti pernyataan-pernyataan. Karena masalah ini muncul realitas berbagai istilah, oleh karena itu timbullah filsafat analitika yang di dalamnya membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata atau istilah. Dan maksud dari etika sosial adalah memuat pokok-pokok masalah apakah yang hendak kita perbuat di dalam masyarakat di dewasa ini. Selanjutnya, manfaat belajar filsafat menjadikan manusia lebih bijaksana. Terus, filsafat telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, dapat membantu manusia untuk membangun keyakinan keagamaannya secara matang berdasarkan intelektual, bukan hanya sekedar mengikuti dogma yang ditanamkan padanya. Filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Jadi, selanjutnya kesimpulan, dengan memahami yang mendasari sejarah kelahiran masing-masing pemikiran filsafat, diharapkan dapat menjadikannya sebagai pandangan hidup sebagai penjelmaan manusia secara total dan sentral sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme atau manusia secara kodrat, terdiri atas jiwa dan raga. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.